Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan sebuah video tentang tahapan perhitungan sebuah model atau metode dalam sebuah skripsi ya. Nah, namanya Fuzzy Multikriteria Decision Making. Ya, di sini saya persembahkan video ini untuk kawan-kawan yang sedang pusing dalam memikirkan sebuah skripsi ya. Nah, ini bagaimana cara ngitung-ngitungnya ya. Datanya udah ada, cuma ngitungnya bagaimana nih. Oke, di sini ada sebuah studi kasus bagaimana misalkan ini dinas PUPR ingin menentukan atau decision making, ingin menentukan jalan mana yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Nah, ini dulu ilustrasinya ya. Di sini kita ada tahapan, ada 7 tahapannya. Ini yang pertama adalah pendataan. Kemudian 2, normalisasi data. Pembobotan, nilai maksimum, ya, pencarian nilai maksimum. Kemudian normalisasi nilai, perankingan, dan terakhir adalah lookup rank. Nah, untuk yang tahap yang pertama, dapatkan data berdasarkan fakta. Berarti, jangan ngarang. Harus langsung ke dinasnya ini ya, dinas PUPR ini studi kasusnya di PUPR. Maka di sini data jalannya sudah ada, di sini nomor UAS jalan, tipenya tipe A, ya mungkin tipe apa ini ya? Dinas provinsi, jalan penting, atau misalkan B jalan biasa, atau C jalan desa gitu ya. Yang penting nomor UAS-nya berbeda semua. Oke, tahapan yang kedua, normalisasi data. Hilangkan data dengan nilai invalid. Iya, nilai invalid. Misalkan nilainya aneh ya. Nah, kemudian duplikat. Ya, duplikatnya jangan sampai misalkan di sini ada nomor UAS dengan nomor UAS yang sama. Nomor UAS 21, di sini nomor UAS 21. Itu duplikat ya, jangan sampai. Kemudian atau tidak terisi atau nol ya, jangan sampai juga ya. Misalkan data ini untuk aspalnya berapa? 0%, 00, semuanya 0. Nah, berarti jangan sampai datanya kosong ya. Kemudian pembobotan, pastikan semua bobot jika dijumlahkan 100%. Ya. Kita lihat di sini data jalan, di sini kriterianya ada C1, C2, C3 sampai C9. Dan kita cari untuk rumus FMCDM. Wah, nggak ada ya. Ya udah, kita hitung saja berdasarkan Excel. Kalau MCDM, kita lihat rumus MCDM. W1, W1, bla 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 bla. Wah, ini mungkin bukan ya. Kita lihat kembali lagi ke Excel. Kita berdasarkan apa ya? Tahapan-tahapan yang berdasarkan rangkuman saja ya. Untuk C1, C2 ini kan persen-persennya wajib 100%. Kalau tidak 100%, kita merahin. Lihat di sini rumusnya sama dengan sum dari C1 ke C9. Enter. Ini masih 0% ya. Kalau misalkan kita isi, misalkan di sini 1%, sini 1%, misalkan ini 2 menjadi 3%, misalkan ini 5, dan seterusnya ya. Oke, ini kalau misalkan tidak 100% maka error. Kita tandai dengan conditional formatting, new rule. Format only cell that contain equal to 100%, format fill red. Oke, ininya not equal ya, not equal to 100%, maka dimerahin. Klik OK, maka dimerahin. Kita fill hijau, more color hijau terang. Oke, tapi tetap merah. Kenapa? Karena dia 8%, jadi tidak 100% ya. Nah, kayak sekarang kita tambahkan di sini untuk C5 tanah. Nah, kita lihat di sini untuk rating. Aspal cukup, beton kurang, B. Berarti tanah sangat baik katanya ya. Nah, kalau misalkan jalannya tanah, nah ini yang didahuluin ya, didahuluin sama PUPR-nya, jalannya tanah.
atau nah ini nih, kondisinya rusak berat. Ya, rusak berat. Jadi si PUPR ini mendahulukan jalan yang bahannya masih tanah dan kondisinya rusak berat. Itu yang pertama kali didahuluin. Tapi di sini datanya lihat 7,412, ini berarti ini adalah panjang jalan. Berarti harus dikalikan dengan angka ini. Nah, berarti kita coba ini biar pembobotannya 100% dulu ya. Misalkan tanah ini paling besar nih, paling besar. Misalkan tanah 30%. Ini berapa persen ya? Jangan 25 aja, 25. Ini 15. Ini 10. Ini 5. Misalkan ini 5. Atau beton kurang, misalkan 3% aja lah. Sudah 58% nih. Kan ini 7, nah 60%. Nah, sekarang sisanya di kondisi ini. Kalau untuk ini kondisi nih. Kondisi berarti kita isi dengan misalkan ini untuk baik 5%, sedang 10%, rusak ringan 15%, rusak berat 20%. Waduh, terlalu lebih ya. Terlalu banyak ini. Kita kurangi rusak berat 20%, rusak ringan 10%, rusak sedang 5%. Udah. Berarti kita kurangi yang mana lagi ya? 15 ini mungkin ya. 15. Ini 0. Kalau 0 berarti ya jangan sampai 0 ya. Kan ini 3%. 7. Ini 10. Ini 19. 20. Dah, gini aja ya. Jadi kita lebih condongnya ke sini, rusak berat. Kita coba tandai dengan conditional formatting. Highlight apa ya? Data bar saja. Atau color scale. Nah, ini aja color scale. Kita cek pakai ini dia. Nah, ini dia set. Nah, ini lebih enak dilihat. Ini juga sama. Kita pakai color scale. Yang ini bukan. Oh iya ini. Set. Nah, ini dia. Berarti untuk bahan ini tanah yang paling gede ya 25% nih. Rusak berat. Nah, ini 20% paling gede ya. Yang lainnya agak-agak kecil. Ini yang paling kecil beton. Beton paling kecil. Kalau kondisi baik juga paling kecil. Nah, itu ya, sip, udah 100%. Sekarang tahapan yang kedua, yang keempat, kita cari nilai maksimum. Cari nilai maksimum dari tiap kriteria. Oke, kita lihat di tahap jalan, kita menuju ke paling bawah row. Di sini dia. Ini cari nilai max. Oke, sama dengan max. Dari sini sampai ke atas, tapi yang row kriteria 1 saja. Enter. Nah, ini 11,9. Kita copy paste. Nah, ini lihat di sini kenapa 0? 0 berarti tidak ada yang tanah ya. Oh ya ya ya, sini masih kosong. 0 kayaknya nih. 0 0 0 0 0. Semuanya 0. Nah, di sini karena ini berdasarkan kasus ya, benar-benar ini ya data fakta ini ya. Berarti di daerah Cirebon ini, ya ini PUPR Cirebon nih, tidak ada
yang jalan yang memakai tanah yang dikelola oleh PUPR. Ada 0. Kerikil 4 dan ya sip. Udah. Sekarang normalisasi nilai. Konversi nilai menjadi skala antara 0 sampai dengan 1. Oke, sekarang kita coba klik di sini dan kita copy paste. Yang ini dia. Dari kriteria sampai sini. Dari row ke-4 sampai row 349 kita copy. Copy. Kita tempatkan di sini. Nah, di sini aja lah. Klik kanan, paste spesial. Klik format. Yang ini format. Oke. Kita cuma butuh formatnya. Dan sekarang kita headernya kita copy. Yang ini dia. Dari C1. Dari kriteria sampai headernya aja. Copy. Kemudian di sini blok, klik kanan, paste spesial, values. Oke. Oke. Oh, nggak bisa. Copy saja dari sini, copy. Langsung sini, paste aja langsung. Ctrl V. Nah, bisa. Sekarang bisa ya. Sip, sip, sip. Nah, jadi kita butuh ininya aja. Kita geser, geser. Kita normalisasi. Nah, cara normalisasinya sama dengan ini per nilai maksimumnya. Nilai maksimumnya berarti di bawah, paling bawah sini ya. Nah, sini. Ini dia. Berarti D8 di sininya dibagi D351 di sini maksimumnya. Dikali persentasenya. Persentasenya adalah yang ini. Nah, tuh lihat. D8 dibagi nilai maksimum dikali persentasenya yang di atas. Oke, kita enter. Lihat hasilnya 0,01. Nah, sekarang sebelum kita tarik ke bawah, ini akan menyebabkan error. Nah, makanya kita harus kunci dulu. Kita kunci. D8 kita tidak perlu dikunci. Kemudian untuk D, ini tidak perlu dikunci. Untuk 351, ini nilai maksimum, ini kita perlu kunci. Kita tambahkan dolar di sini. Kunci. Kemudian untuk D6. D6 itu adalah persen. D-nya tidak perlu dikunci karena nanti bisa bergeser. Dan 6-nya harus dikunci. Row ke-6 berarti di yang ini. Enter. Kita tarik ke bawah. Ya. Sudah benar. Tarik ke bawah. Sip. Kita tarik ke pinggir. Sip. Tidak error. Kita cek yang C2 ini. Apakah benar enggak? Tidak. Cek. Berarti yang ini sama dengan E8. E8 benar ya. Yes. E8 ini sudah benar. Kemudian maksimumnya adalah E351 di bawah. E351 di bawah benar. Dikali E6. Ya, ini sudah benar. Artinya kalau sudah benar, kita copy saja. Copy, kita pastekan ke seluruh nilai yang ada di C. Dari C1 sampai C9. Set sampai bawah. Paste. Dan di sini lihat, di sini ada div 0. Div 00, jangan sampai div 0 di sini ya. Aduh, kenapa ada div 0? Berarti kita harus tambahkan sebuah if ya. If D351. Berarti if ya. Berarti nilai maksimumnya di bawah ya. Nah, berarti kita buat fungsi if kurung buka logical test
Berarti logical test-nya adalah dolar D ya, D dolar 351. Nah, ini kan nilai maksimumnya ya. Kalau misalkan nilai maksimumnya tidak sama dengan 0, maka lakukan ini, perhitungan awal. Jika tidak, jika 0, maka isi saja dengan nilai 0. Enter. Oke, D351 tidak sama dengan 0, maka D ya, sip. Kita copy ke sini, set. Nah, ya benar ya. Jadi rumusnya sudah benar karena ini sudah ada pengecekan. Kalau misalkan nilai maksimumnya 0 ya jangan dihitung, cukup aja isi dengan 0. Ctrl C. Nah, kemudian di paste sini. Paste. Nah, sekarang sudah 0,0000. Kita lihat di sini kok banyak nolnya ya. Ini bukan 0, tapi 0,000 sekian. Makanya kita perbesar 0,0 sekiannya ya. Ctrl di blok semua. Kita tambahin 0-nya, perbesar, perkecil itu. Set. Nah, tuh. Tuh. Banyak tuh ya. Nah, sekarang rankingan ya. Tahapan selanjutnya adalah perankingan. Pastikan tidak ada double ranking. Oke, kita lihat di data jalan. Kita buat di sini satu kolom ranking, format cell, set. Oke. Rank ini jangan dulu di ranking ya, berarti jumlahkan dulu. Jumlah ini berjumlah sama dengan sum set sini. Enter. 0,052. Nah, ini jumlah apa nih? Jumlah kriteria berarti ya. Set market cell praktek jumlah normalisasi nilai kriteria. Nah, ini jumlah outline. Yep. Ini sudah dapat sumnya sampai bawah 0, sekian ya. Nah, sekarang pembeda. Kita buat pembeda. Kita copy dulu ini, copy, klik kanan insert copy cell. Di sini adalah pembeda. Ini kita pembedanya tambahkan 0, misalkan 0,0000001 misalkan ya. Nah, kemudian sama dengan di atas ditambah 0,0000001. Nolnya banyak, nggak apa-apa lah ya. Enter. Dan ini kopikan ke bawah. Paste. Ini untuk pembeda. Jadi pembeda ini hampir tidak ada nilainya. Ini 0 semua ya. Kalau misalkan kita perbesar 0, lihat. Set. Nah, tuh. 0,0000034 ini pembeda. Jadi biar nanti tidak ada ranking yang sama. Nah, tuh. Pembedanya 0, sekian. Nah, sekarang kita jumlahkan copy, insert, copy cell. Dan sekarang kita tambahkan sama dengan jumlah normalisasi nilai kriteria ini ditambahkan dengan pembedanya. Hampir tidak ngepek ini ya. Tidak ngepek sama sekali. Paste. Tuh lihat hampir sama 0,123, ini juga sama 0,123. Tapi kalau misalkan diperbesar 0, di sini udah ada pasti berbeda. Nah, sip. Nah, sekarang barulah kita bisa cari rank. Kita copy, kita insert copy cell.
Sini kita ketik rank. Nah, untuk rank itu sama dengan rank. Numbernya yang ini, kemudian referensinya adalah yang list ini. Dari sini sampai ke bawah. Enter. Nah, berarti untuk rank di sini lihat sini AA8. AA8 artinya yang ini. AA8 yang ini dia. Dan untuk referensinya dari AA8 sampai ke bawah. Dan kita harus menguncinya. AA8 kita kunci. Untuk kolom AA ya kita kunci. Untuk row 8 juga kita kunci. Maaf, bukan yang itu. Bukan. Nah, keliru. Yang ini nih. Nah, ini repnya. Repnya kita kunci, AA-nya kunci, row-nya kita kunci. Ini bagian terbawahnya juga dikunci. Dan ini row terbawah dikunci. Enter. Barulah kita copy paste ke bawah. Nah, ini. Kita Ctrl C sampai ke bawah. Paste. Nah, sekarang ini ranking, tapi kita tidak perlu ada 0, belakangnya. Kita decrease. Sip. Nah, tuh, lihat sekarang. Nah, untuk rankingnya sudah dapat. Dan kita kopikan saja yang ini. Nomor UAS. Copy. Insert copied cell. Ini dia nomor UAS. Ini hapus. Dan ini nomor UAS itu sama dengan yang ini. Barangkali nanti ada di update nomor UAS ya. Nah, copy sampai ke bawah, paste. Nah, sekarang kita sudah bergandengan antara rank dengan nomor UAS. Kita copy saja ini. Copy ya, kemudian ini di blok. Klik kanan paste spesial dan kita paste-nya adalah formatnya. Oke. Nah, lihat sini. Kita sudah menemukan rank dan nomor UAS. Rank 1 entah di mana, saya tidak tahu. Ini rank kedua. Ini nomor UAS 182. Tahapan terakhir, lookup rank. Silahkan Anda gunakan hasil perankingan. Oke, berarti segini. Untuk data jalan di sini, kita copy. Dan kita insert copied cell. Nah, udahlah insert copied cell. Kemudian di sini ada dua kolom yang agak error sini ya. Kita ketik saja sini rank 1 siapa? Sama dengan atas plus 1. Enter. Dan kita kopikan ke bawah. Ya, sekarang kita ingin mencari rank 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian ini kita nomor UAS. Berarti nomor UAS ini kita pakai VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Rank lookup-nya yang ini. AE8, tabel array. Tabel array-nya berarti yang ini. Dari rank acak sampai nomor UAS terbawah. Kita kunci. Shift 4. Nah, ini juga dikunci. Ini juga dikunci. Ini juga dikunci. Dan untuk kolom indeksnya 2. Dan untuk range lookup false. Enter. Oke, nomor UAS 1292. Kita copy, kita paste ke bawah. Nah, tuh ketahuan sekarang. Jadi nomor UAS 1292 ini yang harus didahulukan. Kemudian yang ranking kedua ini adalah nomor UAS 182. Kita lihat nomor 1292.
Berarti yang bawah 1292. 1292. Berarti yang ini dia. Nih, yang ini yang harus didahulukan. Kenapa? Karena dia situ ini masih kerikil. Kerikilnya panjangnya 4,2 kilometer. Masih kerikil nih. Kemudian kondisinya, dia itu kondisinya itu rusak berat 4,2 kilometer. Rusak ringannya 1,9, sedangnya 0,4 dan baiknya cuma 1,15 kilometer. Dan inilah yang harus didahulukan berdasarkan metode uji multi kriteria decision making. Berikut video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.